Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Syahri Janas untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya ada Wika, XL, Mark, kemudian juga ada Unilever pemirsa. Untuk Wika direkomendasikan buy, supportnya di 1145, resistennya di 1400, XL di supportnya di 2160, resistennya di 2370, ada direkomendasikan hold, Mark di 895, resistennya di 1080, spekulatif buy. Kemudian juga ada Unilever di 5450 untuk support, resistennya ada di 6000, juga direkomendasikan spekulatif buy. Ada Wika, XL, Mart, dan Unilever, dan mungkin saja bisa Anda siapkan gadget Anda untuk mengambil gambar untuk saham-saham pilihan. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Pak Syahri, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas. Ya. Pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami cukup banyak, Pak Syahri. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, mempertanyakan untuk saham LSIP. Ini support kuat sampai dengan akhir tahun. Kemudian pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh Clara yang ada di Jakarta. LSIP apakah masih bisa dipertahankan? Turunnya sudah parah, entry-nya di 13.85. Analisis Anda untuk LSIP, Pak Syahri? Ya, jika kita tarik tren ya untuk saham LSIP dari 24 Maret awal penurunan dari pasca COVID, memang di sini terlihat tren naik ya secara jangka panjang sampai dengan awal 2021 dia di trennya naik ya. Di sini resisten terdekat yaitu di level 1290 ya untuk LSIP-nya jangka pendek. Nah, jika break ini area MA 30 harinya atau MA satu bulanan, potensi resisten selanjutnya itu di harga psikologis 1400 sampai dengan level 1445 untuk LSIP-nya. Untuk akhir tahun, potensi LSIP level support paling kuatnya yaitu di level 1100 ya. 1100 sampai dengan level 1075-an, yaitu higher high pada tanggal 4 September 2020. Baik, ketika entry 1385 dan ada potensi ke 1400-an, direkomendasikan di hold saja? Untuk 1385 harusnya kita bisa averaging down ya, averaging down di area 1200-an jika esok hari dibuka gap down ataupun memang ingin antri di harga auto rejectnya lagi, kita boleh entry di area bawah ya, atau averaging down di area bawah, Mas David. Oke, ada Clara di Jakarta kemudian tanpa menyebutkan nama dan lokasi, sama-sama menanyakan saham LSIP. Sudah ada telepon yang masuk, Pak Syahri, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, Pak Syahri, selamat sore dengan Giantoro Bandung. Silakan Pak. Pak Syahri, saya mohon saran untuk saham BABP. Kan mau right issue dan RUPS tanggal 9 Juni yang akan datang. Saya punya di harga 105. Sarannya dijual sekarang atau setelah RUPS atau right issue nih Pak Syahri? BABP ya Pak? Iya, BABP. Bank Terus yang kedua saya punya PNBS di 111. Support dan resisten 1 minggu ke depan, Pak. Oke. Itu aja. Terima kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung. Tunggu jawabannya ya Pak. Ya. Baik Pak Syahri, langsung saja Pak. BABP 105. Posisi penutupan hari ini 125, menguat signifikan 11,61%. Nah, terkait juga dengan rencana aksi korporasi, strateginya seperti apa Pak? Terutama dalam memaksimalkan profit yang sudah dimiliki oleh Pak Giantoro yang ada di Bandung. Iya, kalau kita lihat ya, untuk saham BABP ini hari ini sempat menguat di 133, cukup tinggi juga, dan ada menutup di level 125. Untuk secara teknikal, jangka pendeknya ini masih kategori yang fluktuasinya tinggi, karena memang kalau kita lihat secara Bollinger Band bahkan osilatornya dia sudah masuk di area overbook ya, jadi kecenderungan untuk koreksi terlebih dahulu ini masih ada untuk BABP. Nah, jika Pak Giantoro sudah masuk dari awal perdagangan yaitu di 112 sampai dengan level 115 ke atas, kurang lebih kita boleh ambil aksi profit taking terlebih dahulu, realisasikan keuntungan terlebih dahulu.
dan entry lagi di kisaran 104. Karena trading range untuk BABP ini kurang lebih di esok hari, bahkan di perdagangan pekan ini di 104 sampai dengan 130 untuk BABP-nya. Selanjutnya PNBS di 111. Hari ini juga menguat 4,50% setelah tertekan cukup dalam di sepanjang sesi pertama. Langsung ke teknikalnya Pak Syahri, waktu kita cukup terbatas Pak untuk PNBS di 111. Untuk PNBS-nya di sini ada potensi melanjutkan technical rebound hari ini yang ditarik akhir-akhir sesi, karena memang secara perdagangan juga cukup menarik ya secara charting juga. Di sini oversold kalau kita lihat secara osilator. Potensi support kurang lebih di 100 ya, 100 sampai 101. Level target price pertama yang akan diuji di 125 sampai dengan level 130 jika 125 terbreak. Baik, jawaban untuk Pak Giantoro yang ada di Bandung. Selanjutnya kita akan coba sapa, ini Bapak Taufik dari Kabupaten Batang. Kemudian juga ada Tio tanpa menyebutkan lokasi. Sama-sama menanyakan saham PTBA, Pak Syahri. Untuk PTBA, isu apa ya kok downtrendnya dari bulan kemarin? Saya sudah average PTBA di 2380 Pak. Kemudian juga Tio, ini sudah ambil posisi PTBA di 2215. Analisis Anda, Pak Syahri. Iya, untuk saham PTBA dan sejenisnya ya yang bergerak di batu bara, ini cukup ada anomali ya, pergerakan dari Thermacol, Newcastle, harga-harga batu bara secara komoditas juga meningkat ya cukup tinggi. Nah, namun di PTBA sendiri ini terdorong oleh katalis negatif ya dari pemerintah. Ini sebenarnya negatif bagi emitennya, karena dari sisi pajak karbon yang diberikan, yang direncanakan akan diberikan untuk saham-saham yang beremisi ya, mempunyai emisi ya, khususnya di sini ada saham batubara, kemudian pulp and paper, kemudian semen dan pembangkit listrik lainnya. Ini akan dikenakan pajak yang saya belum tahu berapa persen yang akan diberikan oleh pemerintah. Nah, langsung ini ke teknikal, Pak. Dapat memberikan kekuatan penekanan sendiri ya dari sisi pergerakan harga untuk PTBA. Nah, untuk secara teknikalnya kemungkinan ini masih akan menguji level-level support dinamiknya, yaitu di paling kuat di level 2080 ya untuk support terdekatnya. Nah, jika ingin mengakumulasi kita boleh tunggu dulu sideways terlebih dahulu di rentang 2080. Kemudian target price terdekat yang akan diuji kemungkinan di 2200 sampai dengan level 2040 untuk PTBA-nya. Baik, Pak Taufik di Kabupaten Batang, kemudian ada Tio tanpa menyebut nama dan tanpa menyebutkan lokasi maksud saya. Kemudian kita ke Bali terlebih dahulu, Pak Syahri. Kita akan coba sapa, ada Gede yang ada di Bali. Untuk waskita sudah ambil posisi di 1110. Analisis Anda secara teknikal, Pak Syahri. Ya, untuk waskita kita boleh tambah atau kita boleh trading buy ya, perdagangan di 990 dengan pantau support di 935. Jika break 1040 bahkan 1050, potensi bisa uji 1155 terlebih dahulu untuk resisten terdekat untuk USKT-nya. Oke, ada Gede di Bali. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Syahri, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa.